Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Perkenalkan, saya Siti Ruqoyah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini akan membahas bab 3 mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan, menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, apa sih hukuman bagi yang meninggalkan sholat wajib itu anak-anak? Yaitu, ketika kita meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka balasannya adalah azab yang sangat pedih yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melalaikan sholat. Awal mula sholat 5 waktu yaitu perintah sholat 5 waktu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang berawal diperintahkan 50 waktu kemudian ditetapkan menjadi 5 waktu. Rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Kedua takbiratul ihram, berikutnya berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, bersolawat saat tasyahud akhir, salam, dan yang terakhir adalah tertib. Bacaan niat sholat. Seperti pada sholat duhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sunnah-sunnah sholat. Yang pertama adalah duduk tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, membaca doa kunut pada sholat subuh, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu saat takbiratul ihram, akan ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit setelah tasyahud awal. Kemudian membaca doa iftitah, membaca ta'awudz. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu adanya hadas, terbukanya aurat, adanya najis pada pakaian atau badan, makan atau minum, bergerak banyak secara terus-menerus, berbicara dengan sengaja, kemudian tertawa, berpaling dari kiblat, menambah rukun dengan sengaja, niat membatalkan sholat, murtad, dan mendahului imam dalam sholat berjamaah. Hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan, mencegah perbuatan mungkar, mendisiplinkan diri, meninggikan derajat, membersihkan dosa, mendekatkan diri kita kepada Allah, mendatangkan ketenangan hati, mendapatkan pertolongan Allah, menjaga agama, mendapat kelapangan rizki, dan masuk surga. Pembahasan berikutnya adalah mengenal zikir. Pengertian zikir secara lughawi atau bahasa berasal dari kata zakaro yazkur atau zukar ataupun zikir yang berarti mengingat dan menyebut. Secara terminologi atau istilah merupakan upaya untuk mengingat dan menyebut kebesaran Allah baik dengan ungkapan hati maupun lisan. Dalil tentang zikir ada pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jenis-jenis zikir. Yang pertama adalah zikir bilisan, dengan lisan. Ini adalah berzikir hanya dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Zikir bil qalbi, dengan hati. Zikir jenis ini adalah mengingat Allah hanya dengan hati tanpa mengucapkan lafal apapun. Dan yang ketiga adalah zikir bil lisan wa qalbi. Ini adalah zikir yang paling utama karena menggabungkan keduanya dengan lisan dan hati.
Cara agar kita istiqomah dalam sholat dan zikir, yaitu yang pertama, memperbaiki niat, memahami makna ibadah, membuat jadwal rutin dalam ibadah, bergaul dengan orang-orang soleh, memperbanyak doa, memohon keteguhan hati, kemudian membaca dan merenungi Al-Quran sebagai penawar hati. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.